Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, saya ke Bang Idris terlebih dahulu. Bang Idris melihat bagaimana sih pekerjaan pemerintah saat ini untuk menanggulangi virus corona, khususnya yang terjadi saat ini di Jakarta, di Depok dan di Pulau Jawa sendiri. Jadi kalau menurut saya pemerintah baik dari DPRD-nya maupun dari pemerintah eksekutif, pihak eksekutifnya sekarang sedang bekerja keras. Perlu dicatat ini adalah virus baru. Jadi cara penyebarannya, bahkan cara mengobatinya, cara pendekatannya juga berbeda. Nah, kita semua lagi bekerja keras untuk memastikan semua bisa terdeteksi dari awal. Nah, hal yang paling penting yang harus kita optimalkan bersama dari semua pihak adalah pencegahan. Prinsip sederhananya ini kan virus. Ketika virus itu lawannya adalah kondisi tubuh yang baik. Jadi ketika setiap warga, kita semua berupaya agar masyarakat memiliki kondisi tubuh yang baik dalam lingkungan yang sehat, insya Allah potensi risiko terhadap penularan virus ini akan semakin rendah. Nah, makanya menurut saya salah satu yang harus dioptimalkan oleh pemerintah dan semua pihak, baik juga masyarakat, adalah fokus terhadap pencegahan, khususnya lagi adalah pola hidup bersih dan sehat atau kesehatan pribadi masing-masing warga masyarakat. Ya, kalau Bang Syarif sendiri melihat tren panik buying di masyarakat, karena masyarakat sekarang sepertinya sangat panik untuk memburu masker, bahkan rempah-rempah yang mengakibatkan kelangkaan di mana-mana. Ini kan sebetulnya penting juga nih, ada plusnya, ada minusnya. Di era seperti ini ya, maraknya medsos ya kan, semua berita itu kan gak ada saringannya ya. Orang gadget ya, jadi satu berita berbanding dengan 10 berita. Kan ada bantahan antara misalnya Direktur Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan Pak Menteri ya kan. Artinya ini berkah juga sebetulnya. Masyarakat lebih cepat tahu, tapi informasi jenis apa. Nah, pada waktu pemilihan informasi itu menimbulkan panik ya. Saya pikir memang udah betul Presiden menunjuk satu orang untuk menjadi jubir soal corona. Yang di DKI juga sepertinya saya meyakini nggak mungkin dijelaskan orang selain Pak Anies. Agak sulit ya kita memberikan menyerangkan soal corona selain Pak Anies. Karena itu ketika bicara soal corona, ayo misalnya bareng-bareng kita bantu ya untuk dalam batas waktu itu. Bolehlah teman-teman DPRD ya, stakeholder memberikan ancang-ancang kepada Pak Anies, batas waktunya kapan? Soal Formula E. Saya kok meyakini ya kalau situasinya memburuk, Pak Anies nggak ragu-ragu segera bisa memutuskan. Cuma sekarang kan dia akan memutuskan bukan justru terbalik-balik. Jadi dari Presiden tidak ada apa namanya, dari pemerintah pusat tidak ada apa namanya disebut sinyal-sinyal ya. Yakin kalau dalam waktu dekat Pak Anies akan mengambil keputusan dalam waktu dekat menurut saya. Feeling saya akan mengambil secepatnya. Cuma keputusan itu kan harus diambil secara bersama antara pihak asing ya kan dengan kita. Itu yang akan sedang dipertimbangkan. Iya, saya sedikit ke Bang Idris. Bang Idris, kalau kita lihat kita masih berharap bahwa Formula E ini akan tetap berjalan seperti itu. Namun kalau saja hal terburuknya adalah virus corona masih juga hingga mendekati Juni belum juga selesai. Kan nanti bukannya menyebabkan ada kerugian begitu jika nanti tidak ada penonton untuk Formula E. Ya, makanya menurut kami ini adalah pentingnya untuk segera memutuskan. Karena kan kita berkontrak. Ya kan, ketika berkontrak itu pasti ada adendum di mana ada keputusan yang harus segera diputuskan agar tidak ada merugi yang lebih luas. Nah, jadi kecepatan dalam memutuskan dan kehati-hatian juga jadi penting, tapi jangan menunda-nunda yang akhirnya membuat ketidakpastian. Kayak gitu. Nah, ini kan kami serahkan. Kami menyampaikan ini adalah untuk mendorong gubernur jangan sampai lambat dalam memutuskan. Karena punya dampak yang akhirnya merugi. Dan paling penting lagi keselamatan warga DKI Jakarta. Ya, baik Bang Idris Ahmad, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, dan Bang Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, selanjutnya korban meninggal dunia akibat virus corona di Italia mencapai 107 orang. Informasinya akan hadir usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Terima kasih.